Halo semuanya, para hadirin, para hadirat. Video ini disponsori oleh Salas Diapet. Tapi bohong. Enggak, enggak disponsori. Ini mas saya ambil dari warung ibu saya. Setiap kali saya mencret, saya selalu meminum obat ini. Diapet kapsul untuk mencret. Tidak tahu kenapa dan bagaimana. Beberapa jam setelah mengkonsumsi obat ini, mencret saya jadi reda. Tanpa berbelit-belit lagi, mari saya akan ambil satu kapsul Diapet ini untuk saya amati di bawah mikroskop. Kapsulnya berwarna biru dan berwarna hijau. Kenapa kapsulnya berwarna biru dan hijau? Saya juga tidak tahu, hanya tim Diapet yang bisa menjawab. Mungkinkah biru melambangkan langit dan hijau melambangkan tumbuhan? Pet, jawab Pet. Maksud saya Pet, jawab tim Diapet. Akan saya putar dan sentil-sentil kapsulnya agar isinya lebih padat dan tidak tumpah saat dibuka. Kok tumpah, cok? Loh, ini warnanya kuning, cok. Seperti saya kenal ini. Apakah isinya kunyit si Diapet ini? Tolong dong, tim Diapet, tolong dijawab di kolom komentar. Saya akan ambil sampel ya. Ini secuil upil untuk saya simpan di gelas kaca ini. Kaca untuk mengamati di bawah mikroskop. Cukup segini juga sebenarnya, terlalu banyak kalau untuk sampel mah. Selanjutnya akan saya teteskan sedikit air untuk melarutkan serbuk obat ini. Seharusnya saya pakai air murni H2O karena tidak ada, jadi saya pakai air galon saja. Kemungkinan juga nanti akan ada kandungan mineral alaminya dari air. Dan saya akan aduk-aduk sampai encer dan rata ya, supaya mempermudah pengamatan nanti. Jika dirasa sudah encer dan merata dengan cairan yang tadi kita aduk, saya akan menempelkan gelas atau kaca bagian atas untuk menutupi sampel ini, untuk melihat nanti di pembesaran ke 1000 kali, karena si lensa mikroskop ini akan sangat-sangat dekat sekali dengan sampel. Kalau tidak ditutupi dengan kaca, nanti si lensanya kena cairan dari sampel tersebut. Dan itu sangat tidak baik ya teman-teman. Kalau udah kena lensanya, menurut saya harus dibersihin lagi pakai ether alkohol. Kemudian sekarang saya akan menekan-nekan kaca bagian atas ini agar sampelnya tertekan hingga tipis dan merata. Karena kalau sampelnya tipis dan merata, itu akan memudahkan untuk mengatur fokus pada lensa mikroskop. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu, racikan ramuan dari obat pengental caduk. Saya akan mulai di pembesaran 40 kali. Karena lensa mikroskop saya ada 4. Yang pertama kali 40, yang kedua kali 100, yang ketiga kali 400, yang keempat kali 1000. Itu teh dikombinasikan dengan lensa kedua. Lensa kedua itu yang ada di dekat mata. Dan lensa keduanya itu bisa diganti lagi dengan yang lebih besar, namun jangkauannya menjadi lebih sempit, jangkauan pantaunya itu. Oke, kembali lagi dengan apa yang kita lihat saat ini di layar kaca kalian. Jangan tanya saya itu apa bang, itu apa bang. Saya juga tidak tahu. Saya hanya kagum melihat apa yang saya lihat saat ini. Nah, dan sekarang saya menggunakan lensa ukuran kali 100. Penampakannya seperti ini, benda yang tadi kita lihat, ramuan dari Diapet ini. Mudah-mudahan ada yang menonton dari ahli farmakognosi. Jadi ahli farmakognosi itu spesialis dalam meneliti senyawa alami dari tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat atau herbal. Oke, sekarang saya tidak akan berbicara lagi. Saya akan fokus mengamati dari apa yang saya lihat saat ini di bawah lensa mikroskop.
Mantap.